Bapak Ibu, kalau lihat telur ini rasanya kok jadi gregel. Waktu kecil dulu mau makan satu butir telur utuh seperti ini saja. Di keluarga saya rasanya itu kok tidak mungkin. Karena kami ada 6 bersaudara, kalau kami mau makan telur itu, ibu saya harus membeli 2. Lalu kemudian digodok, direbus, dan kemudian ini dibagi masing-masing menjadi 4. Dengan benang lagi ngirisnya. Rasanya ini senengnya sudah pol-polan. Dan sampai sekarang telur masih jadi menu idaman. Dimasak apapun. Apalagi kalau telurnya dibacem. Makanya dengan nasi panas, wah jos. Dengan gudeg, sambal goreng, plus suwiran ayam, sama rebusan cabai, setan. Itu wah auto nambah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, telur inilah yang akan saya ceritakan. Bicara soal telur, Bapak Ibu sedulurku kabeh, ternyata sudah sekitar 4-5 bulan ini harganya anjlok. Ya sekitar 15-17 ribuan per kilo. Ibu-ibu pasti seneng kalau harganya segitu. Lawang normalnya sekitar 20-22 ribuan. Tapi Bapak Ibu, tidak selamanya yang membuat kita senang itu juga membuat orang lain senang. Misalnya, ya soal telur ini, kita semua tentu senang karena harganya murah. Tapi saudara-saudara kita, para peternak telur, malah babak belur. Di beberapa daerah peternak telur sampai demo. Ada juga yang buat aksi bagi-bagi telur gratis. Bahkan saking frustasinya ada yang membuang telur-telurnya. Ya, kondisinya memang memprihatinkan. Per kilo mereka rugi kurang lebih 3 ribuan. Kalau per hari satu peternak telur menghasilkan 1 ton saja, sudah 90 juta mereka rugi dalam 1 bulan. Karena situasi ini, di Jawa Tengah ada ribuan peternak telur yang rugi. Saya dapat laporan di Kabupaten Kendal saja ada 160 peternak yang gulung tikar. Ini baru Kendal loh, belum Boyolali, Brebes, belum lagi kota-kota lain yang ada di Indonesia seperti Bogor, Sukabumi, Garut, ada di Deli Serdang, Asahan. Apalagi para peternak telur dari Blitar, ada 7.372 kurang lebih peternak yang ada di sana. Semuanya rugi. Bapak Ibu, peternak telur ini sebagian besar adalah peternakan rakyat. Kategorinya usaha kecil menengah. Ada yang bilang anjloknya harga telur ini karena perusahaan-perusahaan besar mulai merambah bisnis ini. Begitu katanya. Imbasnya suplai telur di pasaran jadi over dan harganya bles, nyungsep. Sudah mendapat lawan yang tidak seimbang. Para peternak telur saat ini juga harus merasakan mahalnya harga pakan ayam. Kalau persaingan usaha seperti itu dibiarkan, ya jelas peternakan telur rakyat pasti akan kelenger. Maka keseimbangannya mesti kita jaga. Agar perusahaan besar bisa jalan, usaha-usaha rakyat juga tetap lancar. Salah satu jalannya ya dengan pengendalian populasi ayam dan pengendalian produksi telur. Khususnya untuk perusahaan pembibitan ayam yang besar, yang mestinya memang harus fair. Jika pemerintah sudah mengeluarkan aturan pengurangan kuota 10-20%, ya silahkan kurangi jumlah ayam dan produksi telurnya. Istilahnya pengurangan kuota, jangan malah kucing-kucingan. Jadi antara supply dan demand bisa kita sesuaikan. Kalau produksinya over, telurnya terlalu banyak, sedangkan permintaan sedikit, ya harganya pasti jatuh. Tapi kalau bisa disesuaikan, pasti harga bisa dijaga sehingga tidak merugikan peternak. Kemarin saya baca ada permintaan dari peternak agar pemerintah melakukan penyerapan telur untuk bansos masyarakat. Ya, saya kira ini bagus. Lebih bagus lagi kalau tidak hanya pemerintah yang menyerap, tapi kita semuanya, kita yang punya rezeki berlebih, monggo, bareng-bareng borong telur. Perusahaan-perusahaan daerah, instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD maupun organisasi masyarakat, yuk
borong telur peternak, lalu kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Teman-teman dari Muhammadiyah lewat Lazismu, saya lihat sangat gercep itu. Beberapa kali borong bertonton telur, langsung dari peternak, kemudian dibagikan gratis kepada masyarakat. Kalau gerakan ini terus dilakukan, bergantian antar lembaga, satu dengan lembaga yang lain, tentu penyerapan telur lebih maksimal dan harganya insya Allah bisa kembali terkatrol. Yang dilakukan Mas Gibran di Solo kemarin juga menarik, memberikan 1 ton telur kepada santri. Kalau seperti itu kan bukan hanya bicara soal penyerapan telur, tapi juga perbaikan protein para santri. Yang dilakukan teman-teman di Muhammadiyah dan Mas Gibran ini kan bisa kita jadikan percontohan nasional. Kita jadikan momen turunnya harga telur ini untuk stimulan perbaikan gizi secara nasional. Sebut saja misalnya yang perlu diperbaiki gizinya adalah orang miskin. Sementara ada sekitar kurang lebih 27 juta orang miskin di negara kita. Ya sudah kita bagikan telur kepada mereka. Kalau 1 kilogram telur isinya 16 butir, untuk mencukupi asupan mereka kita butuh kira-kira sekitar 1.700-an ton. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan melakukan serapan itu? Bisa siapa saja. Pemerintah pusat, lewat kementerian bisa. Ada juga BUMN, BUMD juga bisa. Dibagi setiap pemerintah provinsi atau kabupaten kota juga oke. Untuk teknis pembagiannya, kalau saya akan menggandeng teman-teman kepala desa. Lagi pula, untuk menyerap 1.700-an ton itu, jika kita kasih harga kira-kira berapa? 19.000 per kilo umpama, kita hanya butuh sekitar 32 miliar saja kok. Dan dengan 32 miliar itu, kita akan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. 1, usaha rakyat selamat. 2, masyarakat semakin sehat. Saya kira ini bisa kita realisasikan. Kita geruduk saja bareng-bareng. Sekarang tinggal kita list peternak telur ini ada di mana saja dan berapa kemampuan produksi mereka. Teman-teman asosiasi mungkin bisa membuat atau membantu untuk memberikan daftar ini, sekalian dikasih kontak personnya.